Diam-diam, Jepang baru saja meluncurkan salah satu teknologi paling inovatifnya. Namun teknologi itu tidak dipakai di Jepang. Teknologi tersebut justru ada di Ukraina dan membuat serangan udara mendadak Putin jadi tak berdaya. Tindakan Jepang untuk Ukraina sangat luar biasa karena berhasil memberi pukulan telak pada Rusia tanpa menembakkan satu peluru pun. Jepang tak perlu melakukan itu. Dukungan mereka hasil aliansi dengan Ukraina yang tak diduga Putin. Saat langit Ukraina dipenuhi drone Shahid Rusia dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya, muncul kemitraan antara perusahaan besar Jepang dan salah satu bisnis pengembangan drone Ukraina. Terra Drone Corporation, didirikan sekitar 10 tahun lalu, merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jepang. Dengan 650 karyawan dan tercatat di Bursa Efek Tokyo, ini adalah perusahaan yang sedang berkembang yang telah mengumumkan masuk ke sektor pertahanan dan yang terpenting, menghasilkan sekitar 60% pendapatannya dari aliansi yang dibangun di luar Jepang. Disitulah Ukraina berperan. Di kota garis depan Kharkiv terdapat sebuah perusahaan bernama Amazing Drones. Sangat berbeda dengan Terra Drone Corporation dalam hal bagaimana perusahaan ini didirikan. Jika Terra adalah bisnis yang lahir dari keinginan untuk mencari keuntungan, Amazing Drones tercipta dari kobaran api perang yang tak pernah ingin dihadapi Ukraina. Namun Amazing Drones telah berkembang. Inisiatif sukarelawan 3 tahun lalu kini telah tumbuh menjadi perusahaan yang matang dan menjadi bagian penting dari klaster pertahanan Brave One. Ukraina telah membentuk sistem untuk mendorong para produsen drone-nya berpikir besar dan menciptakan apa yang dibutuhkan Ukraina untuk mempertahankan diri. Sekarang Amazing Drones bekerja langsung bersama Terra Drone Corporation dan mereka telah mengembangkan teknologi yang sangat penting yang bisa mengakhiri strategi serangan udara mendadak Putin. Teknologi tersebut adalah Terra A1 Drone Interceptor yang mengatasi semua masalah Ukraina terhadap drone serang jarak jauh Shahid milik Rusia. Terbentuk dari pertemuan pendiri Amazing Drones, Maxim Klimenko, dan pendiri Terra Drone, Toru Tukashiga, di pameran pertahanan 2025 Terra A1 menjadi senjata ampuh dalam pertahanan anti-drone. Dengan kecepatan maksimum 300 km per jam atau sekitar 186 mil per jam dan jangkauan hingga 35 km, sedikit di atas 20 mil, drone interceptor ini memiliki kecepatan dan jangkauan yang diperlukan untuk menghadapi drone Shahid milik Rusia. Drone ini mampu menjalankan seluruh siklus misi intersepsi dari pengawasan, deteksi target, hingga intersepsi hanya dalam satu penerbangan 15 menit. Jangan anggap remeh kecepatan ini. Apa yang kurang dari Terra A1 dalam hal daya tembak karena drone ini tidak membawa hulu ledak seperti yang biasanya ada pada drone serang, lebih dari cukup ditebus dengan kecepatannya yang 100 km atau sekitar 62 mil per jam lebih cepat dibandingkan drone tipe Shahid milik Rusia. Jadi ini bukan hanya interceptor yang berputar, lalu mengambil posisi agar drone Shahid menghantamnya. Terra A1 mampu memburu Shahid, mengejarnya dalam tarian maut drone di langit hingga menghantam sasarannya dan menjatuhkan perangkat Rusia itu ke bumi dengan ledakan. Kejar-kejaran maut tidak selalu dibutuhkan, bahkan mungkin sangat jarang terjadi. Menurut media United 24, Terra A1 adalah drone siluman. Dengan propulsi listrik, drone ini nyaris tak bersuara dan hampir tak memancarkan panas, sehingga sulit dideteksi operator drone Shahid di Rusia. Seringkali satu-satunya tanda Terra A1 mendekat adalah saat pesawat pencegat melintas di depan kamera drone Shahid. Biasanya Terra A1 akan berpatroli, menemukan target dan meledakkannya sebelum operator sadar drone mendekat. Oh, dan Terra A1 dapat beroperasi secara mandiri tanpa operator. Drone cerdas ini bisa meledakkan Shahid Rusia tanpa pelatihan rumit, baik untuk drone maupun operatornya. Disinilah situasi menjadi serius. Terra A1 hanya memerlukan biaya $2.000 untuk dibuat. Tetap bersama kami, dan Anda akan mengetahui mengapa hal itu sangat penting. Tetapi untuk saat ini, kemitraan yang telah menghasilkan drone ini masih berada pada tahap awal pengembangan, dan peningkatan skala adalah langkah berikutnya. Terra Drone membuktikan komitmennya dengan investasi $10 juta untuk produksi drone Terra A1 lewat salah satu anak perusahaannya. Modal ini memberi Ukraina manfaat lebih besar daripada uangnya. Suku bunga modal Jepang sekitar 2%, sedangkan di Ukraina sendiri berkisar sekitar 20%. Kita melihat investasi dengan dana lebih murah dari yang didapat Amazing Drones di negaranya. Dananya akan dipakai membangun lebih banyak Terra A1 daripada yang bisa Rusia tangani. Produksi saat ini masih lambat. Seorang pekerja hanya mampu merakit 2 Terra A1 per hari dan jumlah pekerja di bengkel Amazing Drones tidak diketahui. Proses sedang disederhanakan, uang terus masuk, dan segera Terra A1 akan diproduksi massal sehingga bisa menjadi alat penting bagi Ukraina melindungi langit dan rakyatnya dari ancaman Shahid Rusia.
Peningkatan produksi harus dilakukan di tengah serangan, dan Tokushiga sadar pabrik tradisional bukan solusinya. Pabrik-pabrik tersebut jadi sasaran. Namun pendiri Terra Drone mengatakan insinyur Ukraina sudah paham cara mendesentralisasi produksi dan beroperasi di bawah ancaman. Kami sedang mempelajari dan mempertimbangkan pendekatan ini. Apa yang kita lihat dari pernyataan yang tampaknya tidak berbahaya itu adalah bahwa kemitraan ini jauh dari sekedar hubungan satu arah. Ukraina mendapat drone interceptor baru, sedangkan Jepang memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang telah teruji dalam pertempuran dan sangat dibutuhkan di dunia yang makin kacau. Terra Drone telah mempertimbangkan produksi drone Ukraina di Jepang. Di sana, drone-drone tersebut dapat dibuat baik untuk kepentingan Jepang maupun berpotensi dikirim ke Ukraina untuk digunakan melawan pasukan Putin. Apa yang kita lihat di sini sama pentingnya dengan Terra A1 karena Ukraina membangun relasi dengan perusahaan besar Jepang yang kemudian meluas ke hubungan lebih luas dengan Jepang. Kita sudah melihat tanda-tanda ini. Jepang konsisten mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia, terutama di bidang kemanusiaan. Pada Februari, Jepang menjanjikan $3,8 juta untuk membantu Ukraina memperbaiki situs budaya yang rusak akibat perang. Sebanyak $1,3 miliar lagi telah dijanjikan kepada Ukraina di bawah proyek perdamaian Jepang di Ukraina per 1 April. Pada Februari, PBB mengumumkan bahwa Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyelesaikan perjanjian hibah dengan 47 perusahaan Jepang untuk menguji model bisnis dan teknologi mereka di Ukraina. Ini tanda-tanda berkembangnya hubungan dua negara kuat. Aliansi Amazing Drones dan Terra Drone hanyalah salah satu contoh, masih banyak lainnya. Pada Maret, pemerintah Ukraina dan Jepang mulai menyiapkan kemitraan untuk memfasilitasi transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Gagasannya adalah untuk membantu kedua negara berpartisipasi dalam lebih banyak produksi bersama yang pada gilirannya akan mengarah pada proyek-proyek lokalisasi yang berfokus pada senjata. Jepang sedang mempertimbangkan membeli drone serang Ukraina yang bisa jadi bagian penting persenjataan ofensif jika terjadi ketegangan di Indo-Pasifik. Bagi Ukraina, kemitraan seperti ini memastikan masuknya senjata dan uang secara rutin, yang keduanya dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari Rusia. Ukraina sedang menjadi pemain utama dalam konteks geopolitik global, dan semua ini tidak akan terjadi jika Putin tidak mengambil keputusan bodoh lebih dari 4 tahun lalu untuk melancarkan invasi besar-besaran ke negara yang ia kira akan runtuh dalam hitungan hari. Ukraina tetap teguh. Ukraina telah bertahan seperti itu selama lebih dari 4 tahun. Ironisnya, tindakan Putin di Ukraina justru menciptakan negara yang lebih kuat dan membangun hubungan dengan sekutu-sekutu yang tak akan ada jika Putin diam saja. Kita akan bahas ini lagi nanti. Sebelum kita melakukannya, dan sebelum kita membahas mengapa Terra A1 akan menjadi secara langsung penting bagi Ukraina, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan manfaat dari wawasan dalam video ini, ingatlah untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Mengapa Terra A1 sangat menguntungkan bagi Ukraina? Jawabannya terletak pada taktik udara Rusia. Sejak mendapatkan teknologi Shahid, Rusia telah menjalankan strategi pemurasan ekonomi terhadap Ukraina. Dengan kata lain, Rusia telah meluncurkan kawanan drone ke Ukraina dalam jumlah yang terus meningkat, semuanya dengan tujuan membakar infrastruktur, kota, dan rakyat Ukraina hingga hancur. Angkanya sangat mengerikan, meskipun akhirnya Ukraina berada pada titik di mana mereka mampu mengimbangi Rusia serangan demi serangan di ranah jarak jauh. Hanya pada bulan Maret saja, Rusia telah menembakkan 6.462 drone ke Ukraina. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Ukraina telah melampaui total bulanan Rusia dengan meluncurkan 7.347 drone jarak jauh milik mereka sendiri. Namun ini adalah hal baru bagi Ukraina. Meluncurkan ribuan drone dalam sebulan sudah menjadi hal biasa bagi Rusia, dan hal ini telah menimbulkan masalah di bidang ekonomi. Penangkal serangan drone jarak jauh biasanya menggunakan sistem pertahanan udara modern seperti Patriot yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Patriot sangat penting bagi Ukraina, terutama untuk mencegat rudal balistik Rusia. Sebagai sistem pertahanan anti-drone, Patriot tidak efektif, bukan karena kemampuannya, tapi karena biaya penggunaannya melawan drone sangat besar. Council on Foreign Relations memaparkan angkanya secara jelas. Sebuah drone tipe Shahid tunggal menelan biaya sekitar $35.000 untuk dibangun oleh Rusia. Satu interceptor rudal Patriot canggih membebani Ukraina sebesar $4 juta. Tidak perlu menjadi jenius ekonomi untuk mengetahui bahwa Patriot bukanlah senjata yang tepat untuk menghadapi drone-drone Rusia. Jika sistem itu adalah satu-satunya yang dimiliki Ukraina pada bulan Maret misalnya, Ukraina harus menghabiskan lebih dari $25,8 miliar untuk mencapai tingkat intersepsi 100%. Pengeluaran sebesar itu memang tidak masuk akal, namun sistem pertahanan udara yang lebih murah seperti Coyote tetap membuat pengguna mengeluarkan ribuan dolar per tembakan, menurut dewan tersebut.
Selain kerusakan akibat drone Rusia, tantangan besar Ukraina adalah mencari solusi pertahanan udara yang ekonomis. Terra A1 dapat menjadi senjata terpenting dalam persenjataan Ukraina. Kami sudah sampaikan sebelumnya, satu unit Terra A1 seharga $2.000. Dengan asumsi tingkat pencegatan 100% terhadap gelombang drone Rusia pada Maret, total biayanya sedikit lebih dari $12,9 juta. Itu memang bukan jumlah kecil, tapi jauh lebih murah dibanding sistem seperti Patriot. Lalu ada juga biaya bagi Rusia. Jika satu drone tipe Shahid berharga $1.000, maka 6.462 unit akan menelan biaya lebih dari $226 juta. Keuntungan ada di pihak Ukraina. Dengan senjata seperti Terra A1, Ukraina tak lagi kesulitan dana untuk pertahanan udara, dan kini setiap serangan udara Rusia akan menelan biaya jauh lebih besar bagi Putin untuk dilancarkan daripada biaya yang dibutuhkan Ukraina untuk menangkisnya. Teknologi seperti Terra A1 memungkinkan Ukraina dan Jepang menunjukkan bahwa mereka punya solusi lebih baik dan murah dari Patriot dibandingkan dengan yang dilakukan Amerika Serikat di Iran. Amerika Serikat membutuhkan hal semacam itu. Tindakan mereka di Iran saat ini sangat tidak efisien. Pada 20 Maret, media United 24 melaporkan komentar spesialis drone Ukraina yang dikerahkan ke Timur Tengah untuk membantu menangani drone Shahid Iran. Di sana, para instruktur menyaksikan Amerika Serikat menggunakan hingga 8 rudal pencegat Patriot untuk menghancurkan satu ancaman udara. Amerika Serikat pernah memakai rudal SM-6 seharga $6 juta untuk menembak jatuh drone Shahid yang hanya bernilai $70.000. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa pendekatan seperti ini tidak akan berkelanjutan untuk Ukraina. Hal yang sama juga berlaku untuk Amerika Serikat, bahkan dengan anggaran militernya yang sangat besar. Apa yang baru saja dilakukan Jepang dan Ukraina bersama-sama bisa menjadi sesuatu yang membantu keduanya membangun hubungan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat. Mari kembali ke drone interceptor. Mereka yang mengikuti pertahanan udara Ukraina belakangan ini pasti tahu konsep drone interceptor bukan hal baru. Ukraina telah menggunakan jenis drone seperti ini selama berbulan-bulan, dan drone tersebut terbukti sangat efektif. Pravda melaporkan seberapa efektif drone jenis ini bagi Ukraina dalam sebuah artikel pada 3 Maret, di mana disebutkan bahwa drone interceptor berhasil menembak jatuh 70% drone serang tipe Shahid yang diluncurkan Moskow ke Kiev selama bulan Februari. Di Ukraina, drone interceptor menembak jatuh 30% drone serang Rusia. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, menyoroti dampak drone ini bagi Ukraina dan menyatakan, meski cuaca memburuk dan kemampuan serangan terbatas, pada Februari kami tetap menjaga kinerja pertahanan udara jarak dekat. Bulan lalu, drone interceptor kami melakukan sekitar 6.300 sorti, menghancurkan lebih dari 1.500 UAV Rusia dari berbagai jenis. Teknologi ini masih baru, namun Ukraina sudah mulai menggunakannya. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menyatakan pada 2026 produksi drone interceptor dalam negeri Ukraina naik 8 kali lipat dibanding 2025. Saat ini lebih dari 20 perusahaan Ukraina bergerak di bidang ini, dan drone buatan Ukraina memiliki tingkat keberhasilan misi lebih dari 60%. Tapi tampaknya angka dari Syrskyi berbeda. Mungkin Dewan merujuk total penyebaran interceptor, bukan perbandingan langsung interceptor yang digunakan dan Shahid yang dihancurkan. Jelas, drone interceptor adalah teknologi utama yang sedang gencar dikembangkan Ukraina. Apa yang kita lihat di langit Ukraina sekarang adalah awal dari perkembangan teknologi itu. Teror. A1 adalah evolusi berikutnya, cepat, otonom, murah, dan dibangun melalui kemitraan dengan perusahaan Jepang yang membuka banyak peluang bagi Ukraina. Segera, sistem ini jadi bagian perisai udara berlapis yang menghadang drone tipe Shahid dari jarak dekat, sementara sistem lain tangani rudal Rusia. Semua ini punya implikasi luas, sudah kami bahas lebih awal di video ini. Kemitraan baru ini menunjukkan bagaimana Putin justru mendapat hasil berlawanan dari keinginannya saat meluncurkan apa yang disebut operasi militer khusus di Ukraina. Operasi itu seharusnya menghapus Ukraina dari peta, tetapi yang terjadi setelah 4 tahun pertempuran adalah perang Putin justru membuat Ukraina lebih kuat secara geopolitik daripada sebelumnya. Kemitraan yang lebih kuat antara Ukraina dan Jepang adalah salah satu contohnya. Keduanya melihat manfaat membentuk hubungan pertahanan yang sebelumnya tak mungkin sebelum invasi Putin memaksa Ukraina menjadi inovator drone terdepan dunia. Kita juga melihat hubungan serupa terbentuk antara Ukraina dan mitra global. Ukraina menandatangani perjanjian pertahanan 1 dekade dengan beberapa negara teluk yang ingin melawan drone Shahid Iran yang menjadi dasar bagi drone-drone yang ditembakkan Rusia ke Ukraina. Aksesi Ukraina ke Uni Eropa diperkirakan oleh beberapa pihak akan terjadi secepatnya pada tahun 2027, dan hal itu hanya akan memperkuat hubungan Ukraina dengan blok yang telah menjadi kontributor utama dalam pertahanan Ukraina selama ini.
Drone-drone Ukraina telah memungkinkan banyak hal ini terjadi. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan untuk bermitra dengan Ukraina dalam urusan pertahanan. Mereka tidak akan merasa perlu untuk melakukannya. Hal yang sama juga berlaku untuk Jepang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan, Ukraina siap berbagi teknologi drone laut dan interseptor dengan Jepang sejak Februari, dan teror A1 mungkin hasil kerjasama itu. Negara-negara ini telah memiliki teknologi militer modern, baik buatan sendiri maupun dari mitra seperti Amerika Serikat. Kini Ukraina menjadi kunci dalam rencana mereka. Dengan cara yang aneh dan tidak langsung, Putin adalah alasan di balik semua itu. Perang itu telah memperkuat posisi Ukraina di geopolitik. Penguatan itu terjadi saat pengaruh global Rusia lebih lemah dari sebelumnya selama pemerintahan Putin. Pada tahun 2026 saja, Putin menyaksikan saat mantan diktator Venezuela, Nicolas Maduro, disingkirkan dari panggung. Itu satu sekutu yang tumbang. Kekacauan di Iran membuat Rusia kehilangan satu sekutu lagi, Ali Khomeini. Namun kita masih harus menunggu apakah operasi Epic Fury berhasil menggulingkan rezim dan melumpuhkan pengaruh Rusia di Teluk saat posisi Ukraina sedang berada pada titik terkuatnya di kawasan itu. Rusia bahkan sudah tidak lagi dipercaya soal senjatanya karena mereka menghabiskan persediaan perlengkapan militernya di Ukraina, membuktikan setiap harinya bahwa senjata mereka tidak seperti yang dipasarkan. Banyak mantan pembelinya pindah ke pemasok lain. Ekspor senjata Rusia telah turun 64% dalam 5 tahun terakhir, menurut laporan Moscow Times pada 9 Maret. Bukan hanya karena Rusia butuh lebih banyak senjata, tapi juga karena India dan Tiongkok membeli lebih sedikit. Negara-negara Uni Eropa yang mungkin segera mencakup Ukraina sebagai salah satunya, menjual senjata 4 kali lebih banyak dari Rusia. Teror A1 dari Jepang akan sangat berdampak langsung bagi Ukraina. Negara yang makin mengandalkan drone interceptor hemat biaya sangat membutuhkan jenis baru untuk menghadapi serangan jarak jauh Rusia. Namun implikasi yang lebih luas justru patut membuat Putin khawatir. Kesepakatan ini membuat Jepang dan Ukraina semakin dekat dalam bidang pertahanan. Hal yang sama juga berlaku bagi Ukraina dan banyak negara lain. Putin hanya melihat pengaruh Rusia menurun dan pengaruh Ukraina makin besar. Setiap syahid yang dicegat semakin menegaskan kenyataan itu bagi Kremlin. Setiap teror A1 yang terbang mengingatkan Putin bahwa Jepang mendukung Ukraina. Namun Putin mungkin tak terlalu memedulikan drone pencegat baru Ukraina dan Jepang. Tombak ajaib Odin terdengar seperti sesuatu yang langsung diambil dari mitologi Nordik. Senjata seperti milik dewa bisa jadi hadiah setelah menyelesaikan misi di permainan Dede. Tombak itu nyata dan sekarang ada di Ukraina. Berkat Swedia, Ukraina kini punya sesuatu yang menakutkan, membuat Putin sadar ia tak bisa menghentikan yang akan terjadi. Gungnir telah tiba, dan tidak ada yang bisa dilakukan Rusia untuk menghentikannya. Rusia tahu bahwa memang seperti itulah keadaannya, karena Gungnir bukan sekadar senjata yang dijanjikan Swedia untuk dikirimkan ke Ukraina suatu saat di masa depan. Senjata itu sudah ada di Ukraina, dan telah digunakan dalam salah satu serangan paling dahsyat Ukraina ke infrastruktur militer dan minyak Rusia di Laut Hitam. Kami rasa kami sudah tahu semua yang ingin Ukraina ungkapkan soal serangan itu. Pada 6 April, beredar kabar pasukan sistem tak berawak Ukraina bekerja sama dengan Angkatan Lautnya melancarkan serangan ke platform pengeboran minyak lepas pantai Sivash milik Rusia di Laut Hitam. Meski menghancurkan platform penting bagi Ukraina untuk melemahkan industri minyak Rusia, alasan utama Ukraina menyerang Sivash adalah karena Rusia menggunakannya sebagai pos pengawasan dan militer selama perang. Radar pertahanan udara jarak pendek dan sistem peperangan elektronik telah dipasang di platform itu, mengubahnya dari aset minyak menjadi militer. Ukraina berhasil melumpuhkan Sivash. Sejauh yang kami tahu, Ukraina menggunakan drone. Hal itu juga diklaim oleh Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, saat mengumumkan serangan di Telegram. Rig pengeboran terapung Sivash berhasil dilumpuhkan oleh drone-drone dari 413 OP Reed bersama dengan pasukan serangan laut dalam Angkatan Laut, ujar Brovdi. Dan bukan berarti dia berbohong. Muncul video Ukraina menyerang Sivash dengan drone yang tampaknya diluncurkan dari drone maritim di Laut Hitam. Jadi operasi itu telah selesai dan kami tahu cara Ukraina melakukannya. Namun penampilan bisa menipu dan Brovdi sengaja atau tidak telah menghilangkan unsur kunci yang kini terungkap. Bukan hanya drone yang menyerang Sivash pada malam menjelang 6 April. Ukraina juga telah meluncurkan rudal Gungnir dari Swedia. Pada 7 April, Kiev Post melaporkan bahwa Angkatan Laut Ukraina telah mengungkapkan dan kemudian mengonfirmasi penggunaan rudal RBS-15 buatan Swedia dalam serangan di Sivash.
Dikenal sebagai Gungnir, yang secara bebas diterjemahkan sebagai tombak ajaib milik Odin, rudal ini adalah senjata anti kapal yang sangat kuat dan sampai saat ini belum benar-benar diketahui apakah Ukraina memiliki rudal tersebut atau tidak. Media tersebut melaporkan bahwa sebuah video yang dipublikasikan oleh Angkatan Laut Ukraina telah mengungkapkan bahwa Gungnir digunakan dalam serangan terhadap Sivas, dan rekaman tersebut telah mengejutkan Rusia. Berdurasi sekitar 20 detik rekaman tersebut memperlihatkan Ukraina meluncurkan rudal Swedia mereka dari sesuatu yang tampaknya merupakan platform berbasis darat. Akun Osint Warfare X mencatat ini adalah penampilan publik pertama Gungnir di perang Ukraina, meski Ukraina tampaknya sudah lama memiliki rudal Swedia itu. Kami akan bahas poin itu lagi nanti. Video yang dibagikan Osint Warfare tampak menunjukkan 2 peluncuran rudal Swedia. Kiev Post menambahkan bahwa rekaman lain menunjukkan rudal mengenai langsung platform Sivas yang terletak sekitar 60 hingga 80 km atau sekitar 37 hingga 50 mil barat laut pantai Crimea. Perbandingan antara video-video tersebut dan gambar yang lebih jelas dari peluncuran yang biasanya digunakan untuk Gungnir memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa Ukraina memang telah menggunakan rudal Swedia tersebut. Jangan abaikan juga kedekatan platform Sivas dengan pantai Crimea. Itu menunjukkan alasan Ukraina memilih rig pengeboran minyak sebagai target. Perangkat peperangan elektronik dan sistem pertahanan udara yang dipasang Rusia di platform Sivas jelas ditempatkan untuk melindungi aset Rusia di Crimea. Pertahanan-pertahanan itu kini terbakar. Setelah dihantam tombak ajaib Odin dan serangan drone Ukraina, rig minyak itu kini tak bisa lagi jadi sistem peringatan dini bagi Crimea yang diduduki. Kami perkirakan akan melaporkan serangan ke daratan utama Crimea, kemungkinan ke target lepas pantai yang sebelumnya dilindungi Sivas dalam waktu dekat. Tapi sekarang kami bisa mengonfirmasi bahwa RBS-15 secara resmi menjadi bagian dari persenjataan Ukraina. Hal ini mengejutkan semua orang, termasuk Putin dan kroni di Kremlin, yang mengira Ukraina makin bergantung pada rudal buatan sendiri karena stok rudal barat menipis. Sivas baru saja menunjukkan kepada Putin bahwa Ukraina tidak berada dalam situasi harus memilih salah satu. Ukraina memiliki baik rudal buatan sendiri maupun rudal dari barat, dan mereka bisa menggunakannya untuk menghantam beberapa aset militer terpenting yang dimiliki Rusia di Crimea. Putin harus menghadapi satu lagi rudal barat untuk Ukraina. Disinilah situasi mulai berubah di medan perang. Kedatangan Gungnir di Ukraina tak hanya membahayakan Rusia dari sisi daya tembak rudal itu. Ini juga menandakan upaya Putin mengintimidasi Swedia agar netral telah gagal. Sebaliknya, Rusia justru telah mengubah negara yang selama berabad-abad berusaha menghindari perang menjadi negara yang secara aktif mempersenjatai musuh Rusia dan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menghentikan Putin. Kita akan bahas poin kedua ini sebentar lagi, jadi tetap bersama kami. Rudal yang baru dikerahkan Ukraina untuk menghancurkan Sivas adalah hal terakhir yang Rusia ingin Ukraina miliki. Mengapa? Spesifikasi dasar rudal itu sudah cukup menjawab pertanyaannya. Dibuat oleh Saab Bofors Dynamics, RBS-15 atau Robot System 15. Kalau mau menyebutnya tanpa nuansa Nordik, ini adalah keluarga rudal anti kapal yang dirancang untuk menggabungkan kemampuan penghancur kapal seperti yang diharapkan dari jenis rudal ini. Dengan kemampuan serangan darat yang membuatnya sangat serbaguna. Jangkauan rudal ini bisa melebihi 300 km atau 186 mil, meskipun hal ini tergantung pada versi Gungnir yang digunakan. Hulu, ledaknya seberat sekitar 200 kg atau 440 pon. Rudal ini hampir mencapai kecepatan Mach 1. Kecepatannya sedikit di bawah Mach 1, yaitu Mach 0,9 atau sekitar 690 mil per jam. Jadi Ukraina kini memiliki rudal yang bergerak cepat, daya hancurnya besar, dan memiliki jangkauan yang cukup jauh untuk digunakan menyerang berbagai target di Laut Hitam, Crimea, dan wilayah Ukraina daratan yang diduduki. Kiev Post menambahkan RBS-15 memakai GPS dan navigasi inersia agar tetap di jalur saat ditembakkan ke target. Rudal ini juga dilengkapi dengan radar aktif terminal yang memberikannya kemampuan homing sehingga mendukung fitur Fire and Forget yang membuat rudal ini sangat efektif. Fitur tersebut benar-benar memberikan apa yang dijanjikan. Ukraina dapat memprogram target ke dalam rudal, menembakkannya, lalu tak perlu lagi melakukan penyesuaian manual di tengah penerbangan karena rudal tersebut akan menangani semuanya sendiri. Seperti sudah disebutkan, RBS-15 adalah keluarga rudal. Hal ini memunculkan spekulasi soal versi yang dimiliki Ukraina dan yang digunakan menyerang rig minyak Sivas. Naval News punya beberapa kemungkinan jawaban di sini. Naval News menyebut rekaman Angkatan Laut Ukraina saat peluncuran rudal pertama menegaskan penggunaan RBS-15 karena terlihat semburan gas buang ganda saat peluncuran. Itu adalah ciri khas yang diketahui dimiliki oleh rudal Swedia tersebut dan juga merupakan sesuatu yang tidak dimiliki satupun rudal lain yang diketahui ada di arsenal Ukraina.
Media menambahkan versi yang dipakai Ukraina kemungkinan Mark III atau 4 dari Gungnir. Keduanya punya beberapa peningkatan dibanding versi awal. Peningkatan jangkauan hingga lebih dari 200 km atau 124 mil adalah salah satu peningkatan tersebut. Ukraina memakai Gungnir untuk menyerang fasilitas Rusia di Laut Hitam. Jangkauan tambahannya sangat dibutuhkan. Perlu dicatat, target Ukraina merupakan perpaduan unik antara berbasis darat dan laut. Sebuah rig minyak lepas pantai sebenarnya bukan kapal, meskipun bisa dibilang memiliki beberapa karakteristik yang sama, terutama karena letaknya di lautan. Pada saat yang sama, itu juga bukan benar-benar target di darat, meskipun akan memiliki kekuatan dan kerentanan yang tidak ditemukan pada kapal. Karakteristik tersebut membuat penggunaan RBS-15 Mark III atau 4 lebih memungkinkan karena kedua rudal Swedia ini dirancang untuk menyerang target di darat dan laut. Fleksibilitas menjadi alasan tombak ajaib Odin sangat berguna untuk persenjataan Ukraina. Namun, ada satu faktor lagi yang berperan. Faktor itu saja sudah mengubah segalanya dan membuat RBS-15 menjadi pilihan sempurna untuk serangan yang baru saja dilakukan Ukraina. Sebelum membahasnya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan kanal ini. Faktor lainnya. RBS-15 sudah jadi pilihan tepat untuk serangan ke Sivash karena jangkauan dan kekuatannya. Namun, ada hal lain tentang platform ini yang sudah kami bahas sebelumnya dalam video ini yang mungkin menarik perhatian Anda. Selain radar pertahanan udara di anjungan minyak yang jadi target Ukraina, Rusia juga memakai anjungan Sivash untuk perangkat peperangan elektronik, EW. Lewat perang elektronik, Rusia dapat mengacaukan GPS dan membuat drone serta rudal keluar jalur. Disinilah RBS-15 berperan. Rudal ini telah dioptimalkan tidak hanya untuk beroperasi di lingkungan pesisir dan laut terbuka, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan menangkal gangguan peperangan elektronik. Gungnir memiliki sistem peperangan elektronik sendiri untuk melawan peperangan elektronik Rusia terhadap rudal dan drone Ukraina. Ini adalah strategi melawan api dengan api. RBS-15 secara alami tahan terhadap teknik pengacauan dan pemalsuan GPS yang digunakan perangkat peperangan elektronik di Sivash mampu menghentikan serangan seperti yang dilakukan Ukraina pada 6 April. Tombak ajaib Odin tampaknya membuka jalan bagi peristiwa berikutnya. Ukraina memakai rudal Swedia untuk menghancurkan sistem peperangan elektronik Sivash Rusia, lalu melanjutkan serangan drone seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Drone-drone itu tanpa gangguan peperangan elektronik Sivash dapat menyerang radar pertahanan udara di platform minyak dengan presisi tinggi yang sebelumnya tak mungkin dicapai. Pendekatan ini sangat cerdas dan berlapis dalam menyerang. Ukraina kembali membuktikan kepada Rusia bahwa serangannya lebih dari sekadar menembakkan rudal dan drone ke target lalu berharap tepat sasaran. Serangan Sivash direncanakan matang di setiap tahap dan Gungnir menjadi kunci kelancarannya. Hal itu akan membuat Putin khawatir. Dia tahu bahwa serangan-serangan di masa depan terhadap aset Rusia di Crimea kini menjadi mungkin berkat hancurnya Sivash. Namun pertanyaan sebenarnya yang akan dia tanyakan pada dirinya sendiri adalah bagaimana semua ini bisa terjadi dari awal. Rusia tertangkap basah saat Ukraina meluncurkan senjata baru yang belum pernah dipakai. Jika Putin memperhatikan, setidaknya dia akan tahu kemungkinan hal seperti ini terjadi. Meskipun kedatangan tombak ajaib Odin tampaknya berlangsung diam-diam, sebenarnya itu adalah hasil dari kesepakatan antara Ukraina dan Swedia yang telah lama dipersiapkan. Swedia sejak awal sudah menunjukkan dukungannya setelah invasi Putin ke Ukraina pada Februari 2022. Pada bulan Juni 2022, negara itu berkomitmen untuk paket pertahanan yang mencakup pengiriman senjata anti-tank, senapan 12,7 mm, dan yang terpenting, rudal anti-kapal RBS-17 ke Ukraina. Rudal itu sebenarnya versi Swedia dari Hellfire buatan Amerika Serikat. Rudal itu telah dimodifikasi agar bisa diluncurkan dari kapal perang atau pos penembakan darat yang mudah dipasang dan dibongkar di sepanjang pantai Ukraina. Itu peringatan untuk Rusia. Swedia siap mempersenjatai Ukraina dengan rudal sejak awal perang, dan seperti dicatat Militanyi, RBS-15 yang lebih kuat masih belum digunakan. Namun perkembangan rudal Swedia tampak stagnan selama 2 tahun setelah RBS-17 datang, hingga akhirnya terjadi perubahan. Kami tidak banyak mendengar tentang hal itu pada saat itu, dan hal tersebut kurang diberitakan di media. Namun menurut Kyiv Post, Swedia dan Ukraina menandatangani kesepakatan pada suatu waktu di tahun 2024 untuk pengiriman rudal RBS-15 ke Ukraina. Itu berarti ada 2 kemungkinan. Entah Swedia membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Itulah sebabnya kita baru sekarang melihat kemunculan Gungnir di Ukraina. Atau Ukraina sudah menerima rudal ini beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu, dan mereka menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Rusia baru saja merasakan kekuatan tombak ajaib Odin, dan mungkin hal yang lebih buruk masih akan datang.
Kiev Post menambahkan bahwa Swedia bukan satu-satunya negara yang menggunakan RBS-15. Thailand, Aljazair, Bulgaria, Polandia, Yemen, Finlandia, dan Kroasia juga mengoperasikan rudal tersebut. Dari negara-negara tersebut, semua negara Eropa secara aktif mendukung pertahanan Ukraina melawan Rusia, dan mereka semua pernah mentransfer senjata ke Ukraina di masa lalu. Sekarang kita tahu bahwa Swedia telah menandatangani kesepakatan dengan Ukraina untuk mentransfer rudal RBS-15, tapi bagaimana dengan Jerman atau Finlandia? Apakah kesepakatan seperti itu sedang disiapkan? Apakah kesepakatan sudah ditandatangani dan kita hanya belum mengetahuinya? Apakah negosiasi transfer Gungnir bisa dimulai setelah Ukraina tahu efektivitas rudal Swedia melawan Rusia? Semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk saat ini belum terjawab. Pertanyaan juga seharusnya muncul di Kremlin, sebab banyak negara mengirim rudal Gungnir ke Ukraina bisa berarti lebih banyak serangan ke fasilitas seperti Sivash menanti Rusia di masa depan. Situasi Rusia makin buruk. Swedia tidak hanya memasok rudal penghancur Sivash ke Ukraina, tapi juga aktif bekerja sama dengan musuh Putin dalam pengembangan rudal baru. Itu menurut Defense Express yang melaporkan pada Januari 2025 bahwa pejabat pertahanan dari Ukraina dan Swedia telah bertemu untuk menyepakati inisiatif bersama baru dalam pengembangan senjata jarak jauh. Belum banyak kabar terbaru soal kesepakatan itu sejak laporan Defense Express, namun kerjasama militer Ukraina dan Swedia makin intensif. Putin pasti bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa sampai ke titik ini. Sebelum invasinya, Swedia tampak tidak penting bagi Rusia. Selama 200 tahun sebelum Perang Ukraina, Swedia dengan teguh menjalankan kebijakan netralitas militer dan non-blok yang dirancang untuk memastikan negara itu tidak terseret ke dalam perang orang lain. Lalu tank-tank mulai memasuki Ukraina dan segalanya berubah bagi orang Swedia. Untuk pertama kalinya dalam 2 abad, Swedia melihat ancaman yang harus mereka hadapi. Sikap di negara itu pun menjadi jelas. Pertama, Putin akan menargetkan Ukraina, lalu dia mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke negara-negara Baltik dan Nordik. Agresi Rusia adalah alasan Swedia mengakhiri 2 abad netralitasnya untuk menjadi salah satu anggota terbaru NATO. Langkah ini resmi dilakukan pada Maret 2024, menyebabkan perluasan organisasi pertahanan kolektif yang sering dijadikan Putin salah satu alasan invasinya. Rusia ingin NATO menjadi lebih kecil, menyingkirkan negara-negara di sayap timur yang menurut Putin terlalu mendekati wilayah Rusia. Namun, semua yang dicapai Putin dengan invasinya, setidaknya dari sudut pandang Swedia, hanyalah mengubah negara netral menjadi musuh. Selain soal NATO, Swedia juga sudah mendukung Ukraina. Hal itu sudah dibahas sebelumnya dengan pengiriman rudal dan senjata sejak Juni 2022. Namun, aliansi antara Swedia dan Ukraina jauh lebih dalam, dan itu menjadi masalah besar bagi Kremlin. Sejak Februari 2022, Swedia telah menyumbang lebih dari 13,7 miliar dolar untuk upaya perang Ukraina. Kesepakatan juga tengah ditandatangani, seperti transfer rudal RBS-15 ke Ukraina. Kesepakatan lain melibatkan aset yang lebih berbahaya, seperti perjanjian Ukraina dan Swedia, di mana Swedia akan mengirim hingga 150 jet tempur Gripen ke Ukraina selama dekade berikutnya. Swedia menargetkan Rusia di bidang budaya, terlihat dari pertemuan Menteri Kebudayaan Swedia dan Ukraina yang menunjukkan keinginan Swedia bekerja sama dengan sekutu barunya untuk derusifikasi total. Saat Putin menyerang Ukraina, ia diperkirakan menang cepat. Operasi militer khusus itu diperkirakan selesai dalam beberapa hari, dan Rusia bisa memakai kemenangan itu untuk menekan negara Eropa lain. Saat Ukraina bertahan dan Rusia terjebak perang lebih dari 4 tahun, satu-satunya yang dicapai Putin hanyalah memicu terbentuknya aliansi-aliansi yang takkan ada jika pasukannya tetap di tempat. Kini Swedia adalah musuh Rusia dan memandang Rusia sebagai ancaman utama bagi keamanan nasionalnya, sehingga terbentuk banyak kerjasama antara Ukraina dan Swedia seperti yang terlihat saat ini. Jadi, tombak ajaib Odin yang dilepaskan melawan Rusia menjadi penting karena hasil langsung yang telah dicapainya. Rudal Swedia milik Ukraina menghancurkan pos radar dan peperangan elektronik utama di Laut Hitam, membuka lebih banyak koridor udara bagi rudal dan drone Ukraina untuk menyerang Crimea langsung. Namun yang lebih penting dari serangan itu adalah makna yang diwakilinya. Putin telah menciptakan monster Swedia, dan sekarang monster ini bekerja bersama Ukraina. Tidak ada tempat di wilayah pendudukan yang aman dari amarah Ukraina. Gungnir bukan satu-satunya senjata terinspirasi mitologi Nordik yang dipakai Swedia melawan Rusia. Perang di Ukraina dan sekarang di Teluk Persia telah menghancurkan banyak aturan pelibatan yang biasa.
Semua pihak dalam konflik ini menggunakan drone secara luar biasa, baik di garis depan maupun untuk serangan jarak jauh ke sasaran yang jauh di belakang garis depan. Terjadi perlombaan senjata global, di mana negara-negara berlomba mengembangkan drone serang paling mematikan, mudah diproduksi massal, dan hemat biaya dengan urgensi tinggi. Pada saat yang sama, perlombaan senjata yang sama pentingnya juga muncul di bidang teknologi penangkal drone. Juga dikenal sebagai solusi CUAS, upaya penangkal drone sangat beragam, mulai dari senjata jaring genggam yang murah hingga sistem rudal canggih yang harganya ratusan juta dolar. Namun sekarang, raksasa Swedia Saab telah menemukan konsep unik yang telah terbukti di lapangan dan mungkin saja akan mengubah seluruh pendekatan NATO terhadap peperangan anti-drone. Loki. Jadi mari kita lihat lebih dekat sistem Loki, apa yang membuatnya menjadi konsep yang inovatif dan bagaimana sistem ini bisa mengubah peperangan drone secara permanen. Sekarang CUAS telah menjadi industri besar. Serangkaian penerobosan drone ke wilayah udara Eropa pada pertengahan hingga akhir 2025 mengungkapkan betapa banyak negara di Eropa yang tidak siap menghadapi serangan dari kawanan drone seperti itu, yang harus terus-menerus dihadapi oleh Ukraina dan kini juga semakin sering oleh Rusia. Sistem pertahanan udara berbasis rudal tradisional seperti MIM-104 Patriot dan IRIS-T telah terbukti efektif dalam menembak jatuh drone jarak jauh seperti varian Shahid Juran milik Rusia. Efektif, tapi tidak efisien dari segi biaya. Sangat tidak masuk akal menggunakan rudal pencegat bernilai jutaan dolar untuk menembak jatuh drone yang harganya hanya puluhan ribu. Apalagi ketika drone bisa diproduksi ratusan unit per hari, sementara rudal pencegat hanya diproduksi ratusan unit per tahun. Jadi perlombaan untuk mengembangkan solusi CUAS pun dimulai. Sekarang, antara tahun 2026 dan 2030, anggota NATO dan sekutu dekatnya diperkirakan akan menghabiskan lebih dari 210 miliar dolar untuk kemampuan pertahanan udara dan rudal. Sebagian besar dana itu akan dialokasikan untuk sistem kelas atas seperti Patriot, IRIS-T, dan sistem SAMP. Kebutuhan untuk melindungi diri dari ancaman kelas atas seperti rudal jelajah Rusia dan Iran, serta rudal balistik sama pentingnya seperti sebelumnya. Namun, miliaran dolar juga mengalir ke sistem pertahanan udara yang secara khusus difokuskan pada drone, terutama sistem yang menawarkan rasio biaya per pencegatan yang masuk akal dan mudah diproduksi dalam jumlah besar serta dengan cepat. Direktori Sistem Counter UAS Global Airspace 2026 terbaru mencatat lebih dari 1.000 sistem CUAS dari lebih dari 550 perusahaan yang sedang dikembangkan atau sudah diproduksi di seluruh dunia. Direktur itu membagi sistem-sistem ini dalam 11 kategori berbeda. Sistem untuk menangkap drone seperti senjata jaring, kendaraan darat tanpa awak, sistem detektor, sistem senjata energi terarah, tindakan balasan elektronik atau ECM, senjata api, sistem terintegrasi, drone pencegat, rudal, amunisi, dan lainnya, termasuk perangkat lunak. Namun, tidak seperti kebanyakan sistem yang terdaftar, mereka mungkin kesulitan untuk memasukkan Loki ke dalam satu kategori tertentu. Karena yang membuat sistem ini istimewa bukanlah cara baru berteknologi tinggi untuk menjatuhkan drone atau penggunaan AI yang inovatif. Sebaliknya, keindahannya terletak pada cara pragmatis menggabungkan komponen yang sudah ada dan melimpah untuk menciptakan sistem yang sangat efektif dan hemat biaya. Saab tidak berusaha menciptakan ulang sesuatu yang sudah ada karena tidak perlu. Para insinyur melihat komponen yang ada di rak yang awalnya untuk tujuan berbeda, lalu sadar mereka sudah punya semua yang dibutuhkan untuk membuat pembasmi drone terbaik. Langkah ini membuat perancang CUAS global berpikir, mengapa kita tidak bisa melakukan itu? Atau saya juga ingin. Fakta bahwa Saab menawarkan solusi pragmatis dan inovatif untuk masalah militer mendesak seharusnya tidak mengejutkan bagi pengamat berpengalaman industri militer global. Mereka sudah melakukannya selama puluhan tahun. Perusahaan ini, yang namanya merupakan singkatan dari Svenska Aeroplan Aktiebolaget atau Swedish Aeroplane Corporation, didirikan pada tahun 1937. Perusahaan ini kemudian menjadi perusahaan industri pertahanan yang dominan di Swedia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 35 miliar dolar. Ini adalah perusahaan yang paling penting di negara tersebut dalam hal skala, inovasi teknologi, dan kepentingan strategis. Selama bertahun-tahun, Saab secara konsisten menghadirkan beragam senjata yang sangat diminati di seluruh dunia karena kualitas, kepraktisan, dan keandalannya. Yang paling terkenal diantaranya mungkin adalah jet tempur ikonik JS-39 Gripen, senjata anti-tank 84 rudal anti-kapal RBS-15, drone laut penjinak ranjau Double Eagle, senapan tanpa tolak balik Carl Gustav,
M4 stasiun senjata jarak jauh Track Fire, dan sistem radar Giraffe. Dan 2 item terakhir dalam daftar itu sekarang digabungkan dalam sistem baru bernama Loki. Loki pertama kali diperkenalkan pada Februari 2025, hasil kolaborasi antara Angkatan Udara Swedia, Administrasi Material Pertahanan Swedia atau FMV, Saab, dan mitra lainnya. Sistem ini menggabungkan teknologi yang ada menjadi sistem modular yang bisa dirakit dalam berbagai konfigurasi seperti Lego. Sistem ini mengintegrasikan radar mobile Giraffe 1X milik Saab dengan stasiun senjata Trackfire kendali jarak jauh yang dipersenjatai dengan senapan mesin berat dan sedang, serta komponen peperangan elektronik. Itu berarti sistem ini dapat melacak baik target fisik maupun sinyal di spektrum elektromagnetik, memberikan deteksi dini sekaligus berbagi opsi untuk menetralkan ancaman. Karena desainnya yang modular, perlengkapan lain seperti senjata energi terarah misalnya, bisa saja dipasangkan di masa depan dengan relatif mudah. Akan dibahas lebih lanjut tentang hal itu nanti. Saat ini komponen sistem ini telah banyak digunakan di negara-negara anggota NATO dan di luar itu, sehingga masalah interoperabilitas dan kurva pembelajaran operator bisa diminimalkan. Contohnya adalah radar. Keluarga radar Giraffe mulai dikembangkan pada tahun 1970-an, dengan sistem pertama dikirimkan pada tahun 1977. Radar ini awalnya dikembangkan bersamaan dengan rudal permukaan ke udara RBS-70. Radar Giraffe generasi awal adalah sistem mekanis 2D dan 3D pulse Doppler yang beroperasi di pita GH dan dirancang untuk mendeteksi pesawat terbang rendah di lingkungan yang penuh gangguan. Seiring waktu, keluarga radar ini berkembang menjadi sistem digital canggih yang berpuncak pada Giraffe Agile Multi-Beam atau AMB. AMB adalah radar array yang dipindai secara elektronik pasif, 3D atau radar PESA, yang telah diekspor secara luas dan digunakan baik di darat maupun laut dengan nama Sea Giraffe untuk penggunaan di laut. Namun, lompatan besar sebenarnya terjadi pada Mei 2014 ketika Saab memperkenalkan Giraffe 1X, varian yang digunakan di Loki. Mungkin sebagai respons terhadap berkembangnya bidang peperangan drone, radar AESA Pita X yang ringkas ini menandai pergeseran menuju mobilitas, penyebaran cepat, dan kemampuan multi-role. Array ESA memungkinkan radar untuk mengarahkan sinarnya secara elektronik, bukan secara mekanis. Artinya pemindaian lebih cepat, keandalan lebih baik, dan dapat melacak beberapa target sekaligus. Radar ESA juga menyediakan pelacakan 3 dimensi. Artinya, radar ini dapat menentukan jarak, arah, dan ketinggian target. Ini penting saat menghadapi drone kecil atau ancaman terbang rendah yang bisa tersamar oleh gangguan radar dari permukaan tanah. Selain itu, pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan sistem untuk membedakan target nyata dari burung, medan, dan efek cuaca, sehingga meningkatkan akurasi deteksi di lingkungan yang padat. Hasilnya, Giraffe 1X menawarkan cakupan 360 derajat dengan pemindaian volume penuh setiap detik. Sistem ini cukup sensitif untuk mendeteksi target rendah, lambat, kecil, atau LSS seperti drone, selain kemampuan counter remnya, yakni fungsi deteksi dan peringatan untuk roket, artileri, dan mortir. Varian LAN memiliki jangkauan sekitar 47 mil, sedangkan varian Angkatan Laut memiliki jangkauan sekitar 61 mil. Baru-baru ini paket penempatan Giraffe 1X ditambahkan pada tahun 2023 meningkatkan kemudahan transportasi dan kesiapan. Dan pada tahun 2024, modul radar kompak diperkenalkan, memungkinkan antena dapat dilipat ke dalam bodinya hanya dengan menekan sebuah tombol. Dengan total berat sistem di bawah 150 kg, sistem ini dapat dengan mudah dipasang pada kendaraan ringan, tiang, atau atap untuk memberikan pengawasan udara dan permukaan secara bersamaan. Sistem ini bisa dioperasikan jarak jauh atau lokal, serta mudah diintegrasikan dengan sistem komando dan kendali atau sistem C2. Sistem ini bisa terhubung mulus dengan sensor, jaringan komunikasi, platform senjata, dan alat pengambilan keputusan untuk mendukung operasi militer terkoordinasi. Dengan semua fitur tersebut, tidak heran permintaan untuk Giraffe 1X sangat tinggi. Amerika Serikat, Swedia, Latvia, dan Inggris semuanya sedang membeli sistem ini, baik untuk digunakan pada kendaraan ringan, unit taktis, lokasi tetap, atau diintegrasikan ke dalam platform Angkatan Laut. Sekarang ini juga menjadi mata dan telinga Loki. Itu sangat masuk akal. Karakteristik Giraffe sangat cocok untuk platform CUAS yang modular dan mobile seperti Loki. Dengan permintaan tinggi dari dalam dan luar negeri untuk berbagai varian Giraffe selama hampir setengah abad, lini produksi Saab berjalan lancar dan persediaannya melimpah. Dari sudut pandang Saab, untuk Loki,
Giraffe pada dasarnya adalah solusi siap pakai. Dan kurang lebih ceritanya sama dengan sistem senjata yang menembak ke target yang diidentifikasi oleh Giraffe. Track Fire Remote Weapon Station atau RWS. Seperti Giraffe, pemilihannya juga merupakan keputusan yang cukup mudah bagi Saab. Trackfire adalah sistem senjata dan sensor yang dioperasikan dari jarak jauh yang secara khusus dikembangkan oleh Saab untuk integrasi pada kapal angkatan laut, posisi pertahanan tetap, dan kendaraan darat, yaitu pada platform seperti Loki. Sistem ini secara resmi diluncurkan pada Expo DSEI 2007 di London dan mulai digunakan pada tahun 2012 oleh Angkatan Laut Finlandia sebagai pengerahan besar pertamanya. Hal itu diikuti dengan kontrak tahun 2017 dengan FMV yang telah disebutkan sebelumnya yang membuat Trackfire diintegrasikan secara domestik ke dalam Combat Boat 90 dan platform angkatan laut lainnya. Dan setidaknya 26 dari kapal-kapal tersebut akhirnya berada di Ukraina. Sejak tahun 2022, Swedia telah mengirimkan 21 paket bantuan militer langsung ke Ukraina dengan nilai mencapai 11,3 miliar dolar. Termasuk di dalamnya adalah donasi sistem senjata canggih seperti artileri Archer, tank Stridsvan 122, sistem pertahanan udara, dan kapal CB-90 seperti Trackfire RWS. 10 unit CB-90 dikirimkan ke Ukraina pada Februari 2024 dan 16 unit lagi pada Januari 2025. Ternyata, integrasi Trackfire tersebut termasuk beberapa integrasi terakhir dari konfigurasi lama sistem tersebut. Konfigurasi baru yang jelas sangat dipengaruhi oleh pengalaman Ukraina selama perang akan segera diperkenalkan. Trackfire Ares juga diperkenalkan di DSEI meskipun pada edisi tahun 2025. Ini dirancang khusus untuk operasi CUAS dan sangat cocok untuk Loki. Dioptimalkan untuk presisi tinggi dan perlindungan kru saat menembak dalam keadaan bergerak. Ini mendukung rotasi azimut 360 derajat dengan elevasi dari minus 20 derajat hingga plus 55 derajat. Sekarang, spesifikasi itu sebenarnya tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan sistem RWS pesaing yang biasanya juga memiliki azimut 360 derajat. Varian laut dari Kongsberg Protector RWS dan Hanwha Defense Naval RWS dari Korea memiliki depresi yang sama, yaitu minus 20 derajat, tetapi elevasinya sedikit lebih tinggi, yaitu plus 60 derajat. Varian Rheinmetall RMG-30 RWS biasanya menawarkan elevasi dari minus 15 derajat hingga plus 60 derajat. Dan Aselsan Stamp Naval RWS dari Turki mengungguli semuanya dengan rentang dari minus 15 derajat hingga plus 55 derajat. Nah, itu adalah jenis informasi yang bisa Anda temukan di saluran YouTube bertema militer manapun. Di The Military Show, kami menggali lebih dalam dari sekedar berita utama untuk menghadirkan kisah yang sebenarnya. Pastikan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan. Jadi Trackfire mungkin sedikit kalah dibandingkan beberapa pesaingnya, tapi keterbatasan rentang geraknya justru lebih dari tertutupi oleh presisinya. Ini memiliki fitur garis pandang independen yang benar-benar distabilkan atau disingkat silos. Itu berarti modul sensor yang distabilkan secara independen terlepas dari sumbu senjata dan dengan demikian terisolasi dari efek recoil senjata. Hal ini memungkinkan operator menjaga pandangan terus-menerus pada target sehingga waktu akuisisi target berkurang drastis. Konfigurasi unik Trackfire Ares juga memungkinkan target untuk terus ditandai dengan laser selama rangkaian penyerangan, memberikan perhitungan balistik yang sangat akurat dan komprehensif, termasuk prediksi target 3 dimensi. Namun nilai sebenarnya mungkin terletak pada hal ini. Ini adalah sistem modular yang dirancang agar dapat dikonfigurasi, interoperable, dan dapat diimplementasikan pada berbagai platform yang terus berkembang. Ada 2 unit utama yang dapat dipasangkan dengan unit lainnya. Yang pertama adalah unit pengarah atau DU yang di dalamnya terdapat modul sensor atau SM. DU terhubung ke antarmuka manusia mesin atau HMI yang mencakup layar penembak, panel kontrol tembakan, pegangan kontrol, dan pelacak video. Secara praktis, itu berarti kru memiliki gambaran visual yang sangat jelas tentang lingkungan dan sasarannya yang dapat langsung mereka akses. Operator secara harfiah dapat mengidentifikasi ancaman, memilih respons yang sesuai, dan menembak tanpa harus mengalihkan pandangan dari layar mereka. Komando ganda memfasilitasi kemampuan bersama yang menghasilkan waktu respons yang lebih singkat dan siklus sensor ke penembak yang lebih cepat. Selain itu, sistem ini dirancang untuk integrasi ke dalam sistem platform lain, yang berarti data citra target dapat dikirimkan baik di dalam platform maupun ke dan dari platform lain. Untuk daya tembak yang dapat dihasilkannya, Trackfire memang sangat fleksibel. Berbagai macam efektor senjata dapat dipasang, seringkali dikombinasikan satu sama lain.
Varian Ares dilengkapi standar dengan senapan rantai Bassmaster M230LF 30x113 mm, tetapi juga dapat menggunakan Browning. Senapan mesin berat M2 HMG 12,7 mm, senapan mesin serbaguna FN Mag 58 7,62 mm, MK19 40x53 mm, dan peluncur granat HNK GMG 40x53 mm serta rudal ringan. Anda juga bisa memasang solusi tambahan seperti alat penangkal non-mematikan dan jammer. Dalam kasus Loki, paketnya mencakup Browning M2 FN Mag 58 dan komponen peperangan elektronik untuk pengacauan sinyal. Namun senjata lain yang baru saja kami sebutkan bersama dengan peluncur asap, alat penyilau, lampu sorot, pengeras suara dan bahkan meriam ringan juga dapat dipasang sesuai kebutuhan. Namun bahkan paket dasarnya sudah memberikan sesuatu yang tidak dimiliki sebagian besar sistem CIWS lainnya. Dua opsi berbeda untuk deteksi dan penindakan, yaitu pelacakan fisik dan pelacakan spektrum elektromagnetik. Ini memberi Anda beberapa opsi untuk menetralkan selain deteksi dini. Dan itu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah besar yang dihadapi NATO. Respons dengan biaya yang sesuai terhadap drone kecil dan berbiaya rendah. Sekarang, bukan hanya biaya material yang menjadi faktor dalam perhitungan saat mengembangkan solusi CUAS. Waktu yang dibutuhkan dari ide hingga aktif di lapangan juga menjadi perhatian besar. Semakin lama prosesnya, kemungkinan produk akhirnya akan semakin mahal. Dalam hal ini, Loki pasti telah memecahkan semacam rekor NATO. Hanya butuh 84 hari dari evaluasi hingga pengiriman, waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan sebagian besar sistem senjata. Loki sebenarnya dirancang sebagai semacam eksperimen speedrun untuk melihat seberapa cepat orang Swedia dapat mengevaluasi dan mengirimkan sistem QAS baru. Eksperimen itu tampaknya berhasil. Awalnya hanya demonstrasi industri pertahanan, proyek ini berubah menjadi sprint 3 bulan untuk mengirimkan sistem mobile dan adaptif ke unit tempur Angkatan Udara Swedia. Evaluasi dimulai pada Januari 2025 dan kurang dari 3 bulan kemudian, unit-unit yang berfungsi telah dikirimkan siap untuk diuji di lapangan. Itu prestasi luar biasa dari rekayasa militer modern. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Nah, menurut Carl Johan Bergholm, Wakil Presiden Senior dan Kepala Divisi Bisnis Pengawasan SAP, karena ini bukan siklus pengembangan produk biasa yang memakan waktu bertahun-tahun, kami harus berpikir di luar kebiasaan dan mengambil pendekatan inovatif untuk mengatasinya. Dengan memanfaatkan produk yang ada dan mengintegrasikan fitur serta teknologi baru, kami mewujudkan konsep ini dengan cepat. Sekarang memiliki tumpukan komponen kelas dunia yang siap digunakan dan diintegrasikan ke dalam sistem baru tentu sangat membantu. Tentu saja, membuat prototip adalah satu hal, tapi prototip itu masih harus membuktikan dirinya di medan perang. Dan dalam kasus Loki, itu sudah terbukti. Pada bulan September 2025, SAP mengonfirmasi bahwa Loki telah dikerahkan selama 6 bulan terakhir di Polandia. Loki telah digunakan di pangkalan udara Malbork, di mana pasukan Swedia dari Wing ke-21 dan kemudian Wing ke-17 sedang menjalankan tugas NATO. Tugas utama mereka adalah mengamankan fasilitas sekutu, termasuk pusat logistik yang menjadi inti transfer bantuan militer ke Ukraina. Jadi, bagaimana kinerjanya? Pernyataan resminya, ya pragmatis dan sederhana, seperti yang bisa Anda harapkan dari seorang perwira Swedia. Operasi udara yang efektif memerlukan perlindungan darat yang kuat. Sistem yang kami kerahkan secara signifikan memperkuat keamanan pangkalan, baik untuk kami maupun sekutu kami, kata Letnan Kolonel Christian Bertelsen, Komandan Kontingen Swedia di Polandia. Foto-foto sistem itu memberi kami lebih banyak detail. Tanda-tanda pada sistem tersebut menunjukkan keberhasilan mencegat 36 drone tipe quadcopter dan 17 UAV bersayap tetap selama uji coba radar. Foto-foto tersebut juga mengungkapkan konstruksi sistem yang mirip MacGyver. Radar tersebut hanya dipasang di atas palet dan diamankan dengan tali elastis. Catu daya diatur sederhana dan praktis. Dengan kabel dialirkan melalui kabel sambungan, kemungkinan terhubung ke generator. Di sebelah radar terdapat sebuah kontainer merah yang dilengkapi dengan antena. Jelas, itu adalah kotak pengacau sinyal. Kotak itu belum dicat, kemungkinan mencerminkan penekanan proyek ini pada kecepatan daripada penyempurnaan. Sekarang di satu sisi, fokus tersebut mungkin menimbulkan beberapa masalah bagi SAP saat memasarkan Loki ke seluruh dunia. Sistem ini sekarang sedang dilatih di tingkat peleton oleh Wing ke-21 Swedia dengan integrasi penuh ke dalam unit tempur yang direncanakan pada akhir tahun 2025. Namun, integrasi NATO memerlukan seperangkat standar yang lebih ketat, seperti praktik pengkabelan yang sesuai regulasi.
Dari model-model awal ini, beberapa elemen perlu dirapikan sebelum bisa digunakan lebih luas. Di sisi lain, semangat kolaboratif dan pendekatan gesit dalam pengembangan Loki dapat menjadi cetak biru untuk proyek masa depan atau perubahan doktrin NATO. Menurut Kepala Angkatan Udara Swedia, Mayor Jenderal Jonas Wickman, ini contoh nyata pembangunan kemampuan yang dibutuhkan dan kesiapan kami menyimpang dari proses normal demi cepat menghadapi ancaman saat ini. Kita harus terus berkembang dan mencari solusi yang cepat dan mumpuni untuk membangun angkatan udara yang lebih kuat. Kita belum tahu biayanya, tapi Loki bisa diskalakan dan diadaptasi untuk menghadapi ancaman baru karena dapat ditambah sensor dan stasiun senjata sesuai kebutuhan. Loki tetap dapat beroperasi saat pengerahan ulang, memberikan perlindungan terus-menerus saat bergerak. Loki mudah dipadukan ke dalam pertahanan udara berlapis dan dirancang untuk integrasi serta interoperabilitas dengan sistem lain. Berapa banyak sistem lain yang bisa NATO katakan memiliki kemampuan seperti itu? Fitur-fitur ini bisa jadi faktor krusial di masa depan. Drone Shahid Iran yang sederhana telah mengubah peperangan sehingga Amerika Serikat pun harus merekayasa balik dan segera membuat versi sendiri. Tak ada yang menandingi kekuatan sistem kelas atas seperti Patriot dan TED dalam mendeteksi serta menghancurkan serangan udara. Ukraina bisa menghabiskan produksi rudal PAK-3 setahun hanya dalam beberapa bulan jika mendapatkannya. Mungkin wajah peperangan berubah begitu cepat, sehingga siklus produksi pertahanan yang panjang namun menguntungkan seperti dulu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Itu terlalu mahal dan sangat lambat. Ini adalah sistem buatan Amerika Serikat yang benar-benar baru dan belum pernah terlihat beraksi sebelumnya. Dan kabarnya sistem ini meraih kesuksesan besar dalam menjatuhkan drone serangan jarak jauh Javelin milik Rusia di Ukraina, Tempest. Jadi mari kita lihat lebih dekat sistem ini dan peran unik yang dapat dijalankannya dalam pertahanan udara anti-drone Ukraina. Ketika Rusia pertama kali menginvasi Ukraina pada Februari 2022, kendaraan udara tak berawak hanyalah aspek tambahan dalam peperangan yang digunakan terutama untuk pengintaian dan serangan jarak jauh. Namun, dalam waktu kurang dari 4 tahun, mereka telah menjadi elemen penting baik dalam serangan maupun pertahanan bagi Rusia dan Ukraina. Di garis depan, drone kamikaze FPV baik yang dipandu GPS maupun serat optik mendominasi langit, membuat segala bentuk pergerakan menjadi sangat berbahaya. Dan jauh di belakang garis depan kedua negara, drone serang jarak jauh seperti keluarga Javelin milik Rusia yang merupakan amunisi berkeliaran dan FP-1 milik Ukraina menghujani infrastruktur penting seperti pembangkit listrik dan pelabuhan. Serangan tanpa henti Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina dengan rudal dan drone Geran telah membuat kota-kota besar seperti Kiev, Kharkiv, Dnipro, dan Odessa gelap gulita tanpa pemanas atau air selama waktu yang lama di tengah musim dingin yang membeku. Jadi, menghentikan serangan bom malam hari ini menjadi sangat penting. Dan sekarang, Ukraina memiliki senjata baru yang sangat menakutkan di tangannya. Pada awal Januari 2026, Pusat Komando Angkatan Udara Ukraina merilis sebuah video yang menunjukkan sistem Tempest sedang beraksi, membuktikan bahwa setidaknya satu sistem seperti itu sedang bertugas aktif di Ukraina, kemungkinan besar di bawah Angkatan Udara. Operator. Menariknya, versi yang sangat diburamkan dari video yang sama sudah dirilis pada Oktober lalu, menandakan sistem ini telah digunakan di Ukraina beberapa bulan sebelum penggunaannya dikonfirmasi publik. Sistem Tempest yang dibuat oleh kontraktor pertahanan berbasis di Virginia, V2X, baru diperkenalkan pada bulan Oktober di pameran Association of the United States Army atau AUSA di Washington. Tidak ada pengumuman resmi mengenai pasokan sistem tersebut ke Ukraina yang dibuat oleh perusahaan atau sumber militer Amerika Serikat. Namun, fakta bahwa sistem senjata barat telah diam-diam diuji atau digunakan oleh angkatan bersenjata Ukraina bukanlah kasus yang terisolasi atau kontroversial. Sejak invasi Rusia dimulai, banyak perusahaan barat telah menguji prototipe dan sistem baru mereka dalam pertempuran nyata di Ukraina, sebuah situasi yang telah berkembang dari yang awalnya bersifat ad hoc menjadi resmi. Pada Juli 2025, Klaster Inovasi Pertahanan Utama Ukraina, Brave One, mengumumkan peluncuran program baru bernama Test in Ukraine yang memungkinkan perusahaan asing untuk menguji teknologi militer di medan perang. Menurut Brave One, inisiatif ini memungkinkan perusahaan dan pemerintah asing untuk menciptakan solusi bagi tantangan perang nyata sambil menerima umpan balik langsung dari personel militer dan meningkatkan produk mereka berdasarkan pengalaman tempur.
Program ini juga mempermudah prosedur untuk memperoleh izin impor perlengkapan dan menangani skenario praktis seperti apa yang terjadi ketika peralatan uji rusak atau hancur selama uji coba di medan perang. Jadi tidak mengherankan jika sistem seperti Tempest telah diam-diam diuji coba di Ukraina seperti banyak sistem senjata lainnya. Tidak semua percobaan ini berhasil. Sebagai contoh, Ukraina baru-baru ini membatalkan pesanan baru untuk drone serang HX-2 dari perusahaan rintisan pertahanan Jerman, Helsing. HX-2 dirancang untuk beroperasi secara otonom, menggunakan AI untuk panduan terminal, navigasi fase tengah, dan akuisisi target visual. Namun, meskipun sebelumnya telah diumumkan rencana untuk mengakuisisi hingga 6.000 unit, dilaporkan bahwa drone tersebut gagal memenuhi harapan selama pengujian di garis depan oleh Resimen ke-14 Ukraina. Meskipun dibantah oleh Helsing, pasukan Ukraina melaporkan masalah saat lepas landas, kurangnya fitur AI yang dijanjikan, dan kerentanan terhadap gangguan peperangan elektronik yang mengacaukan komunikasi dengan operator. Berdasarkan informasi terbatas yang tersedia tentang kinerjanya hingga saat ini, Tempest tampaknya jauh lebih efektif. Dalam rekaman yang dibagikan oleh Komando Angkatan Udara tentang sistem Tempest yang sedang beroperasi, seorang operator yang dikenal dengan nama Sandy Shorty mengatakan, "Sejauh ini kru kami telah menghancurkan 21 drone Shahed." Shahed 136 adalah drone asli buatan Iran yang menjadi dasar adaptasi keluarga Jerin. Sistem ini menjaga langit tetap aman, katanya. Ia menambahkan, kru tersebut sebelumnya dikerahkan ke timur Ukraina dan menghancurkan semua target di sana. Sekarang saya senang melihat teknologi garis depan benar-benar membuktikan dirinya di medan perang. Tekan subscribe ke The Military Show. Kami mengulas sistem-sistem ini selagi asapnya masih mengepul. Jadi apa itu sistem Tempest dan apa yang membuatnya menjadi pilihan yang begitu menarik untuk pertahanan udara Ukraina? Singkatnya, V2X Tempest adalah kendaraan bermobilitas tinggi dengan peluncur untuk rudal AGM-114 Hellfire yang telah dioptimalkan untuk peran kontra sistem udara tak berawak atau CUAS. Dipahami bahwa sistem ini menembakkan varian longbow dari rudal tersebut yang membawa hulu ledak seberat 20 pon dan menggunakan radar, bukan panduan laser, untuk melacak dan mengunci target. Sistem ini menggabungkan peluncur longbow ganda dengan radar yang ditempatkan pada sasis 4x4 yang sangat mobile, modular, dan ringan, tampaknya menggunakan Canon Maverick X3 SSV. Menurut V2X, platform bagi ini dibuat dari komponen komersial siap pakai atau COTS, memberikan kecepatan, modularitas, presisi mematikan, dan skalabilitas dalam konfigurasi ringan yang dirancang khusus untuk misi counter UAS yang ditempatkan di garis depan. Ini adalah filosofi desain yang menekankan kecepatan, kesederhanaan, dan kemampuan bertahan. Sasis 4x4 berarti Tempest dapat bermanuver melintasi medan yang berat dengan mudah, mengikuti kecepatan infanteri mekanis atau unit pasukan khusus di lingkungan yang dinamis. Profilnya yang rendah dan kelincahan yang tinggi membuatnya ideal untuk operasi tembak lalu pindah posisi cepat, di mana ancaman terdeteksi dan dicegat, lalu kendaraan dengan cepat berpindah posisi sebelum musuh dapat merespons dengan tembakan balasan atau penargetan elektronik. Kemampuan tembak lalu pindah posisi ini semakin ditingkatkan oleh fitur Fire and Forget dari rudal longbow yang ditembakkan oleh Tempest. Awalnya dirancang untuk helikopter serang Apache Longbow AH-64D dan E milik Angkatan Darat AS Serikat, ini adalah varian paling canggih dalam keluarga rudal Hellfire. Rudal ini dilengkapi dengan pencari radar gelombang milimeter aktif yang memungkinkan akuisisi dan penyerangan target secara mandiri dalam segala kondisi cuaca tanpa memerlukan panduan operator secara terus-menerus. Dengan jangkauan hingga 5 mil, rudal ini memungkinkan Tempest untuk menetralkan drone kelas 2 dan 3 yang lebih besar, amunisi berkeliaran, dan bahkan helikopter yang terbang rendah. Untuk menjaga sistem tetap ringkas, efisien, dan sangat terfokus, V2X memilih menggunakan satu radar Radatype dibandingkan dengan rangkaian sensor spektrum penuh. Ini sangat masuk akal mengingat profil misi yang spesifik dari sistem ini. Meskipun radar Radatype terbatas pada satu arah saja, radar ini memberikan pelacakan target yang sangat akurat dan data pengendalian tembakan untuk sistem rudal. Kendaraan ini menjaga tanda elektronik tetap rendah agar tidak terdeteksi hingga siap menyerang. Radar jenis ini tidak dimaksudkan untuk pengawasan area yang luas, melainkan berfungsi sebagai pusat intersepsi tahap akhir, menerima petunjuk dari sumber eksternal di lingkungan medan perang jaringan.
Dan itulah tepatnya jenis pertahanan udara terintegrasi di mana Ukraina mengerahkan sistem ini dan di mana sistem ini mungkin memberikan keunggulan yang signifikan. Untuk menangkal berbagai ancaman udara yang ditimbulkan oleh Rusia, mulai dari jet tempur dan pembom hingga rudal balistik dan jelajah yang ditembakkan dari darat, laut, dan udara, serta drone dengan berbagai ukuran dan jangkauan, pertahanan udara Ukraina terdiri dari beberapa lapisan. Di jantung pertahanan anti-drone Ukraina terdapat jaringan sistem deteksi termasuk radar dan sistem thermal yang mengidentifikasi drone yang masuk, melacaknya, dan memberi peringatan kepada komponen pertahanan itu yang bertugas menembak jatuh drone tersebut. Jaringan ini diperkuat oleh sistem peperangan elektronik yang mengganggu navigasi drone, memaksa mereka mendarat, meleset dari target yang dituju, atau bahkan dalam beberapa kasus kembali ke pengirimnya di Rusia. Dalam hal menembak jatuh drone, lapisan pertama adalah jet tempur Ukraina, termasuk Su-27 era Soviet F-16 buatan Amerika Serikat dan Mirage 2000 buatan Prancis. Rudal yang ditembakkan dari jet-jet ini terbukti cukup efektif dalam menjatuhkan target bernilai tinggi seperti rudal jelajah dan rudal balistik. Namun Ukraina hanya punya sedikit jet itu dan pengoperasian dan perawatannya mahal. Persediaan rudal yang mereka gunakan juga terbatas dan solusi ini tidak efisien secara biaya untuk menghadapi drone Rusia yang jauh lebih murah. Lapisan berikutnya adalah jaringan sistem pertahanan udara berbasis rudal tradisional milik Ukraina seperti MIM-104 Patriot buatan AS Serikat dan sistem Iris buatan Jerman. Sistem ini efektif melawan rudal dan drone bernilai tinggi, biasanya dipasang untuk melindungi kota utama dan infrastruktur penting Ukraina. Namun seperti halnya situasi jet tempur, peluncur kelas atas ini dan rudal yang mereka tembakkan juga terbatas jumlahnya, baik di dalam Ukraina maupun di persediaan sekutunya. Rudal-rudal itu sendiri juga bisa jauh lebih mahal dibandingkan Geran, sehingga bukan solusi yang ideal untuk menjatuhkan hama yang berisik dan merusak ini. Di dasar jaringan pertahanan udara berlapis, terdapat kelompok tembak bergerak. Ini pada dasarnya adalah unit kecil bergerak dengan kendaraan yang dipasangi senapan mesin berat. Mereka jumlahnya banyak, sangat mobile, cepat dikerahkan, dan sistem seperti Flak Panzer Gepard Jerman telah terbukti sangat efektif dalam menjatuhkan varian Geran umum bersama dengan banyak drone pengintai Rusia lainnya dan amunisi berkeliaran. Gepard dilengkapi dengan dua meriam otomatis Oerlikon KDA 35 mm yang mampu menembakkan total 1.100 peluru per menit. Dipadukan dengan radar pengawasan S-band dengan jangkauan deteksi sekitar 9 mil dan radar pelacak Q-band, sistem ini sangat cocok untuk menghadapi drone yang bergerak cepat dan terbang rendah seperti varian Gran dan Gran 2. Gepard menembakkan amunisi 35 mm berdaya ledak tinggi dan subkaliber yang meledak di dekat target atau menembusnya dengan kecepatan sangat tinggi, menciptakan awan pecahan padat di jalur terbang drone. Hasilnya adalah probabilitas sangat tinggi untuk menghancurkan drone dan munisi jelajah. Yang lebih penting, satu peluru Ahead diperkirakan berharga sekitar $1.000 dibandingkan dengan Gerons yang diperkirakan berharga antara $20.000 hingga $100.000 tergantung pada varian, hulu ledak, dan fitur lain yang disertakan. Amunisi ini juga jauh lebih melimpah dan lebih cepat diproduksi dibandingkan dengan rudal pencegat. Itu berarti, dibandingkan dengan sistem berbasis rudal, Gepard menawarkan rasio biaya per pencegatan yang rendah, memungkinkan Ukraina untuk menghemat persediaan rudal mereka yang terbatas dan mahal untuk ancaman berdampak tinggi seperti serangan Iskander. Sebagai hasil dari keunggulan-keunggulan ini, Gepard dan sistem serupa lainnya yang berbasis senapan mesin mobile telah menjadi komponen utama pertahanan anti-drone Ukraina. Namun, ada batasannya. Meskipun mereka cepat dan hemat biaya untuk dikerahkan, sehingga ideal untuk operasi tembak dan lari, senapan mesin hanya mampu menyerang target pada ketinggian terbatas dan kecepatan yang relatif rendah. Mereka sangat cocok untuk bertahan dari Gerin 1 dan 2 yang terbang rendah dengan kecepatan sedang. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengadaptasi Gerin agar bisa terbang lebih tinggi di luar jangkauan senapan mesin. Gerin 3 yang lebih baru memakai tenaga jet, tidak seperti versi sebelumnya yang memakai baling-baling, sehingga kecepatan jelajahnya naik drastis dan membuatnya lebih sulit dijatuhkan oleh peluru dan amunisi meriam yang lebih lambat. Selain belasan atau lebih rudal Rusia, pertahanan udara Ukraina harus menghadapi antara 100 hingga 600 drone jarak jauh setiap malam. Banyak drone tersebut adalah drone umpan Gabera yang murah, dirancang untuk mengalihkan perhatian dan menguras pertahanan udara. Sementara drone bermuatan terbang melewati celah yang tercipta.
Jika drone-drone ini terbang di luar jangkauan pertahanan berbasis senjata Ukraina, pada dasarnya Ukraina hanya memiliki dua pilihan buruk: menggunakan misil yang terbatas dan mahal untuk menembak jatuh mereka atau menerima dampaknya, menjadi tantangan rumit bagi Ukraina. Ukraina butuh pembunuh drone dengan jangkauan misil pencegat, namun bisa diproduksi secepat dan semurah peluru. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Ukraina telah memperkenalkan lapisan baru dalam perang anti-drone-nya, dan bisa dibilang inilah yang paling menjanjikan, yaitu drone pencegat. Pada dasarnya, ini melibatkan penggunaan drone kecil, murah, dan berkecepatan tinggi untuk menembak jatuh Gran yang jauh lebih besar dan amunisi berkeliaran Rusia lainnya, seperti BM-35 Italmas. Solusi cerdik ini menyelesaikan kedua bagian tantangan itu. Pertama, drone yang digunakan untuk menjatuhkan Gran pada dasarnya adalah drone FPV yang dimodifikasi, jenis yang banyak digunakan oleh Ukraina di garis depan. Ukraina dilaporkan telah memproduksi ratusan ribu drone ini setiap bulannya sejak tahun 2024. Jadi, memproduksi ribuan drone interceptor setiap bulan tidak hanya sangat mungkin dilakukan, tetapi sebagian besar juga tanpa bantuan asing. Drone interceptor ini biasanya hanya memerlukan biaya produksi sekitar 3.000 hingga 5.000 dolar, mungkin beberapa kali lebih mahal daripada amunisi Gepard, tetapi tetap beberapa kali lebih murah dibandingkan Gran kelas bawah yang harganya ribuan dolar. Dengan varian Gran 3 dan Gran 5 bertenaga jet yang baru dan lebih baik, diperkirakan berharga lebih dari 100.000 dolar. Drone interceptor murah ini benar-benar merupakan cara yang sangat efektif dari segi biaya untuk menghancurkan mereka. Bukti yang ada menunjukkan bahwa mereka juga cukup efektif, dengan tingkat keberhasilan rata-rata sebesar 68% menurut Presiden Volodymyr Zelensky. Pada bulan Juli, dia menetapkan target produksi 1.500 drone interceptor tipe FPV per hari, dan pada akhir tahun, target tersebut dilaporkan telah tercapai. Itu pencapaian mengesankan yang mungkin memungkinkan Ukraina membangun persediaan. Meski Rusia bisa memproduksi 500 Gran dan Gerbera per hari, mereka biasanya hanya memakai sebagian kecilnya saat serangan malam, sehingga kemungkinan besar mereka juga sedang menambah persediaan. Jika Rusia suatu saat memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran yang melibatkan ribuan Gran seperti yang sering diprediksi namun belum pernah terjadi, persediaan besar drone pencegat akan sangat berharga. Memang, dengan begitu banyak perhatian pada drone pencegat di Ukraina akhir-akhir ini dan mengingat perjuangannya yang sudah banyak didokumentasikan untuk secara konsisten mendapatkan sistem kelas atas dan rudal pencegat dari mitra, di mana posisi Tempest dalam matriks pertahanan udaranya. Nah, untuk permulaan, belum jelas berapa banyak sistem Tempest yang sudah dimiliki Ukraina. Rekaman yang terungkap sejauh ini hanya memverifikasi satu sistem, dan mengingat sistem ini masih baru, kemungkinan hanya ada 1 atau 2 Tempest yang digunakan angkatan bersenjata Ukraina saat ini. Tetap saja, jika sistem ini seefektif yang dikatakan Sorti, dan jika digunakan dalam jumlah besar, sistem ini bisa menjadi lapisan tambahan yang pas dalam pertahanan udara Ukraina. Jika drone pencegat mengisi celah antara rudal dan senjata, mobilitas dan ketangguhan Tempest bisa mengisi celah antara drone pencegat dan sistem pertahanan udara berbasis rudal kelas atas yang sudah dimiliki Ukraina. Sebagian besar sistem Patriot, Iris, dan sistem darat kelas atas lainnya milik Ukraina dijauhkan dari garis depan. Mereka menjaga kota-kota penting dan fasilitas di belakang dari serangan rudal Rusia Iskander, Kaliber, Kinzhal, dan KH-101. Dan digunakan secara hemat karena kekurangan rudal pencegat pengganti yang masih berlangsung. Gepard dan pertahanan bergerak berbasis senapan mesin lainnya milik Ukraina juga sebagian besar ditemukan di belakang, melindungi kota-kota yang sama dari drone Gran yang biasanya menyertai serangan rudal. Fakta bahwa mereka dipasang di kendaraan memberi kemampuan tembak lalu pindah posisi sehingga tetap efektif di garis depan. Namun Rusia biasanya tidak mengerahkan drone Gran ke sana. Rusia terutama menggunakan bom luncur FAB, drone FPV serat optik, dan artileri di garis depan, bukan amunisi berkeliaran. Gran digunakan untuk stasiun listrik, kapal yang memuat gandum Ukraina, dan gedung apartemen bertingkat jauh dari medan pertempuran garis depan. Sekarang, dalam skema pertahanan aset bernilai tinggi di area belakang yang sama, Tempest kemungkinan hanya akan menambah nilai marginal bagi pertahanan udara Ukraina, terutama di tempat-tempat di mana sistem Patriot atau Iris juga sudah ada. Rudal Longbow Tempest hanya memiliki jangkauan sekitar 5 mil dibandingkan dengan Patriot PEC-3 yang mencapai 112 mil dan Iris-T SLM yang mencapai 25 mil.
Ketinggian efektifnya juga jauh lebih rendah, yaitu 20.000 kaki dibandingkan dengan PSI-3 yang mencapai 120.000 kaki dan SLM yang mencapai 66.000 kaki. Jadi, mereka hanya efektif untuk target di ketinggian rendah dan memiliki jendela penyerangan lebih singkat dibandingkan sistem yang lebih terkenal. Dengan harga kurang dari $150.000 per unit, Longbow 2 hingga 4 kali lebih murah dibandingkan rudal SLM dan jauh lebih murah daripada PSI-3 yang harganya antara 4 hingga 70 juta dolar per unit. Kemungkinan juga ada persediaan besar rudal Hellfire yang tersedia untuk digunakan dengan Tempest. Pada tahun 2021, lebih dari 87.000 Hellfire dari semua varian telah diproduksi. Dengan perkiraan sekitar 10.000 hingga 14.000 diantaranya adalah rudal AGM-114L Longbow secara khusus, dan banyak dari rudal tersebut tampaknya belum digunakan. Namun dengan adanya Gepard yang lebih hemat biaya, dan drone pencegat juga ikut serta untuk menargetkan Geron yang terbang rendah, sulit untuk membenarkan penggunaan massal Tempest di area belakang. Namun di garis depan dan sekitarnya, Tempest bisa memberi Ukraina keunggulan sebagai sistem pertahanan udara berbasis rudal yang dapat dikerahkan cepat di mana saja, menembak dan menghilang sebelum Rusia mengetahuinya. Peluncur rudal dipasang di kedua sisi atap kendaraan, memberikan Tempest platform penembakan yang seimbang dan tinggi dengan sudut tembak yang lebar. Rudal Longbow bertipe Fire and Forget. Jadi setelah diluncurkan, kendaraan tak perlu lagi terhubung dengan rudal, sehingga waktu operator terekspos berkurang drastis. Mereka dapat mundur seketika setelah peluncuran, lalu cepat mengisi ulang dan dikerahkan kembali, membuat Tempest ideal untuk operasi cepat masuk keluar di medan perang. Selain mobilitas yang diberikan oleh sasis 4x4-nya bobot ringan, Tempest juga membuatnya cocok untuk digunakan di garis depan. Selain dikendarai ke lokasi, Tempest dapat dikerahkan dari pesawat angkut, dipindahkan dengan logistik ringan, dan dirawat dengan suku cadang komersial. Jika semuanya digabung, Anda bisa melihat bagaimana armada beberapa lusin atau idealnya 100 Tempest di garis depan bisa memberi perbedaan besar bagi Ukraina. Mereka akan memberi Ukraina sistem pertahanan udara berbasis rudal garis depan, memungkinkan menghadapi Geron lebih dekat ke garis depan dan lebih jauh dari target akhir. Kemampuan Longbow untuk menyerang target di darat maupun drone secara presisi berarti Tempest secara bersamaan akan memberikan Ukraina opsi seperti HIMARS dengan jangkauan yang lebih kecil dan daya hancur yang lebih rendah, tetapi jauh lebih mobil dan biaya penggantiannya jauh lebih rendah. Seperti semua sistem senjata, tentu saja ada beberapa keterbatasan pada Tempest, atau setidaknya pada versi awalnya yang saat ini diketahui. Radar dengan bidang pandang sempit mengandalkan jaringan sensor lebih luas untuk peringatan dini dan data target. Artinya, sistem ini tidak sepenuhnya mandiri dan bisa menjadi kelemahan. Selain itu, kapasitas muatan 2 rudal pada Tempest berarti sistem ini memiliki kapasitas terbatas untuk merespons serangan drone secara berkelompok, kecuali jika dikerahkan dalam jumlah banyak atau dipasangkan dengan sistem pendukung tambahan. Namun, di era peperangan udara yang terdesentralisasi dan cepat seperti sekarang, keterbatasan ini lebih tepat dianggap kendala taktis, bukan kelemahan strategis saat ini. Tidak diragukan lagi, seperti banyak sistem senjata lainnya, kemampuan Tempest saat ini akan disempurnakan dan ditingkatkan berkat pengalaman tempur yang diperoleh di Ukraina. Jika Tempest memenuhi janji awalnya sebagai pembunuh Geron, kita bisa berharap Tempest akan digunakan secara lebih luas, baik di Ukraina maupun kemungkinan juga oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Tentu saja kami akan terus memberikan pembaruan tentang perkembangan Tempest, seperti yang kami lakukan dengan semua perangkat keras militer terbaru yang paling inovatif. Jadi berlanggananlah ke saluran ini agar Anda tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.